Assalamualaikum, salam semangat belajar hal baik yang bermanfaat. Hai anak-anak kelas 4, gini saatnya kita belajar tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Jangan lupa awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Ayo kita mulai belajar ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada tema 7 subtema 2 PB1 adalah sebagai berikut. Anak-anak, kita belajar pada tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Untuk menambah pengetahuan kita tentang keragaman suku bangsa dan cara hidup sehari-hari, ayo lakukan kegiatan membaca bacaan berikut ini yang berjudul Orang Kanekes si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah selesai membaca teks bacaan di atas, marilah kita temukan kata-kata yang sulit dan pokok pikiran dari setiap paragraf yang terdapat pada teks di atas. Kata-kata sulit pada teks bacaan dapat kita temukan artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun kata sulit yang kita temukan pada teks Orang Kanekes si Suku Baduy antara lain: 1. Tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua adalah alat elektronik, yang artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Kata yang ketiga, alat transportasi, artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Dan kata yang keempat adalah teknologi, yang artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan manusia. Selanjutnya, mari kita temukan pokok pikiran dari teks bacaan ya anak-anak. Pokok pikiran merupakan inti paragraf. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat utama. Letak kalimat utama itu beragam, bisa di awal, akhir, awal dan akhir, atau seluruh paragraf. Nah, bagaimana dengan pokok pikiran pada teks bacaan Orang Kanekes si Suku Baduy? Perhatikan tabel berikut ini. Pada paragraf yang pertama, pokok pikirannya adalah tempat tinggal suku Baduy. Paragraf yang kedua, masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok. Dan paragraf yang ketiga, pokok pikirannya cara hidup suku Baduy Dalam. Dan paragraf yang keempat, pokok pikirannya adalah tentang cara hidup suku Baduy Luar.
Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urangka Nekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya antara suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Bagaimana dengan kita? Kalau kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alat elektronik yang sering kita gunakan adalah lampu. Ketika kita menyalakan lampu dengan menekan saklar, bagaimana kondisi rumah kita saat malam hari? Tentu rumah kita menjadi terang benderang. Sebaliknya, ketika kita memadamkan lampu dengan menekan saklar, maka kondisi rumah kita akan menjadi gelap gulita. Nah, anak-anak, apa ya yang menyebabkan lampu bisa menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Anak-anak, sekarang lakukanlah kegiatan percobaan sederhana ini di rumah ya. Kalian cukup menyiapkan sebuah penggaris plastik dan potongan kertas-kertas kecil. Kalau sudah siap, maka kalian bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Letakkan potongan kertas kecil-kecil pada permukaan meja. Lalu dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa ya yang terjadi? Ternyata potongan-potongan kertas tidak dapat menempel pada penggaris plastik. Nah, langkah yang kedua, coba gosok-gosokkan dulu penggaris pada rambut kering. Setelah kalian gosok-gosokkan secara searah penggaris tersebut pada rambut kering kalian, coba dekatkan penggaris tersebut pada potongan-potongan kertas. Nah, apa ya yang terjadi? Wah, ternyata penggaris plastik dapat menarik potongan-potongan kertas. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi ya? Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang gaya listrik, mari kita baca bacaan yang berjudul listrik statis dan listrik dinamis berikut ini. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Hari ini kita sudah belajar menemukan pokok pikiran dari teks bacaan, mengadakan percobaan untuk membuktikan adanya gaya listrik, dan dapat membedakan antara listrik statis dan listrik dinamis. Semoga pembelajaran pada hari ini menyenangkan bagi kalian ya anak-anak.
Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.